Semangat pagi. Oke, Sobat Semanggi, kita bertemu lagi di sesi podcast Semanggi University. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya kita membahas hal-hal terkait sales, marketing, hanya itu saja. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda yang berkaitan dengan ke-HRD-an. Jadi banyak sekali masalah yang dihadapi oleh beberapa perusahaan ataupun banyak juga yang masuk pertanyaan ke redaksi seputar SDM. Yang terjadi di lapangan adalah banyak sekali terjadi perekrutan yang terkesan itu secara mendadak atau hanya by request, tidak ada perencanaan sebelumnya. Jadi lebih ke arah tindakan reaktif. Jika saat ada butuh SDM atau ada posisi yang lowong, akan request ke bagian HRD untuk bisa mencarikan, begitu seterusnya. Jadi seakan-akan pekerjaan seorang HRD hanya sebagai rekrutmen. Nah, seorang HRD mestinya bisa dijadikan strategic partner bagi perusahaan untuk bisa membantu lebih cepat mencapai target perusahaan. Oke, kali ini di sesi podcast kali ini kita akan bahas tuntas terkait hal itu. Saya tidak sendiri, saya hari ini ditemani oleh seseorang yang luar biasa, Ibu Ari Susanti dari PT Mesin Kasir Online. Kita sapa dulu ya. Semangat pagi, Bu Santi. Semangat pagi, Pak Kori. Iya. Di awal puasa kita perdana. Iya. Kita ketemu lagi, Bu. Jadi hari ini kita akan membahas seputar HRD, Bu. Ya. Oke. Jadi agak sedikit berbeda nih, kalau biasanya itu sales, marketing ya. Hari ini kita membahas terkait HRD. Nah, tadi yang sudah saya singgung di awal, jadi terjadinya perekrutan itu kebanyakan bersifat reaktif, Bu. Jadi hanya saat ada butuh, ya sudah tolong dicarikan dong posisi ini, kualifikasinya seperti ini. Nah, jadi kalau kita bisa membahas lebih dalam di HRD itu ada sebuah teori yang bernama manpower planning, Bu. Iya. Jadi hari ini kita akan membedah tuntas terkait hal itu. Oke. Jadi kita bisa mulai dari sebenarnya apa sih, Bu, manpower planning itu? Manpower planning ya. Yeah. Jadi sebenarnya manpower planning di sini adalah itu sebuah perencanaan dan umumnya ini dalam arti adalah harusnya juga itu perencanaan dilakukan di akhir tahun atau awal tahun. Itu untuk merencanakan kebutuhan akan SDM dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Jadi awalnya atau dasarnya adalah dari struktur organisasi dulu. Itu. Di situ kebutuhannya itu harus berdasarkan apa? Nah, itu harus berdasarkan standar kualitas dari SDM-nya sendiri itu berdasarkan waktu yang dibutuhkan. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, berdasarkan kebutuhan dari menlut atau pekerjaan si orang tersebut itu. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Itu pengertian dari manpower planning sendiri di situ. Oke. Nah, sebenarnya berarti harusnya itu sudah direncanakan sejak awal sebelumnya. Kayak misalkan ada semacam rapat kerja tahunan, itu berarti juga harusnya disetting sekalian. Iya, betul sekali. Jadi istilahnya itu sebenarnya gini, secara urutan itu adalah harusnya setiap tahun pasti kan ada yang namanya perencanaan strategis tahunan di situ. Nah, dari perencanaan strategis tersebut ditentukan berdasarkan struktur organisasi, berdasarkan target gitu kan ya, berdasarkan target corporate seperti apa. Dan sebenarnya MPP di sini pun itu tergantung juga perencanaan manpower planningnya ini, apakah ada istilahnya mungkin sebuah perusahaan yang lagi mengembangkan sebuah project, itu juga bisa terjadi. Dan ini perencanaannya pasti mestinya itu lebih cepat, lebih baik di akhir tahun antara range di bulan Oktober sampai Desember, atau ya semaksimalnya adalah di bulan Januari. Itu jadi baik itu expans sebuah perusahaan yang sedang melakukan expans, atau istilahnya itu pencapaian target perusahaan yang lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu. Nah, di situ ditentukanlah yang namanya KPI.
Nah, dari KPI maka di situ dihitunglah kebutuhan akan SDM-nya seperti apa. Oh iya. Itu. Jadi di awal sudah harus ditentukan semuanya. Jadi per masing-masing manajer area itu menentukan kebutuhan akan SDM-nya itu seperti apa, dengan jumlah berapa, dan dengan sistem seproduktif apa supaya efisien dan efektif. Iya betul. Itu di situ. Jadi supaya juga tidak ada yang kelebihan tim, gitu kan, ya tidak ada yang kelebihan secara SDM, atau bahkan ada yang istilahnya kekurangan atau ketimpangan. Karena umumnya terjadi itu di sebuah perusahaan, ketimpangan antara departemen A versus departemen B. Jadi ada yang departemen tuh terlalu banyak timnya, gitu kan. Yang malah kurang. Iya, nah malah ada departemen lain malah dia kekurangan, seperti itu. Nah ini harus benar-benar semua direncanakan di awal dari seluruh departemen yang ada. Makanya based on KPI-nya tersebut itu. Betul. Iya sih. Kalau tadi Bu Santi juga sempat singgung berdasarkan project juga. Jadi memang rencana seperti itu ada hal yang sifatnya perekrutan bukan permanen Bu ya, bukan karyawan tetap, tapi hanya untuk mengerjakan suatu proyek tertentu gitu Bu ya. Tergantung perencanaan bisnisnya kan. Bisa jadi juga perencanaan bisnis itu 2 tahun atau 3 tahun bahkan 5 tahun. Ya, nah di situ ya memang bisa jadi memang ada yang proyek gitu kan. Proyek dan pastinya itu juga pasti sudah ditentukan di periode-periode kapan, masanya kapan dan selesainya kapan. Itu. Nah, dari situ ya ditentukannya sudah jauh-jauh hari. Itu dari rekan-rekan partner SDM di sini ya ke HRD ya, di situ sudah merencanakan bahkan sebelum tahunnya sudah mau ini nih ya, misalkan sekarang tahun 2023 itu besok pada saat akhir tahun 2023 mau ke 2024. Nah, di situ sudah direncanakan mau pengembangan bisnis seperti apa, proyek yang ada akan seperti apa. Nah, di situ sudah direncanakan untuk perencanaan ketersediaan SDM-nya di situ. Ya kalau memang karena ada beberapa perusahaan ya yang jenis manufacturing gitu, produksi ya, kalau memang itu event ya, karena kita lagi puasa itu kan ada event-event seasonable. Nah, dia yang ada seasonnya itu adalah pada saat puasa gitu, atau bahkan sebelum puasa itu kalau itu roti, nah produksi dulu gitu. Jadi SDM sudah disediakan jauh-jauh hari. Jadi sebelum nanti mungkin sebelum Lebaran, hari raya atau apa itu sudah mulai selesai kontrak dan segala macamnya di situ. Ya, bahkan sampai ke status kepegawaian, misalkan nggak perlu rekrut karyawan tetap nih, hanya freelance misalkan, itu bisa Bu. Baik kebutuhan kan seperti itu, by need atau dan workload dari masing-masing departemennya di situ Pak Kori. Oke, jadi memang penting banget berarti Bu ya manpower planning ini ya, untuk benar-benar menjamin runningnya rencana perusahaan selama 1 tahun Bu ya. Ya, dan itu malah sebetulnya ini yang sangat penting, sangat penting dan krusial sekali gitu. Kenapa? Karena dengan adanya MPP ini, nah secara otomatis pemenuhan di SDM untuk pencapaian target terpenuhi. Karena kalau sedikit aja kita salah strategis di situ, ya otomatis target siapa yang mau menjalankan kan di situ kan, kalau bukan manpowernya di situ. Nah, seringkali juga yang terjadi itu hambatannya adalah banyak sekali yang istilahnya itu di berbagai departemen itu meminta sebuah manpower atau sebuah SDM itu mintanya by request gitu. Nah itu dilarang itu. Jadi istilahnya seperti nggak punya plan gitu ya. By request mereka mintanya dengan alasan atau dalihnya mereka bahwa ini lagi project nih, bukan, padahal sebenarnya bukan project, tapi istilahnya itu pekerjaan yang serba urgent gitu kan, serba harus selesai pada saat itu juga, padahal harusnya mereka sudah punya perencanaan terkait targetnya, target corporate goal corporate-nya itu sudah ada, harusnya sudah jauh-jauh hari gitu. Nah, contoh anggap aja gini, gimana kita bisa mencapai sebuah omset kalau timnya aja belum lengkap. Betul. Itu kan. Terus siapa yang mau berjualan di situ? Nah, akhirnya kondisi yang terjadi selalu serba urgent, serba mendadak. Nah, sehingga pekerjaan dari seorang HRD itu akhirnya pekerjaannya hanya sebagai recruiter gitu, rekrutmen aja gitu kan. Nah, itu setiap hari rekrutmen, padahal sebenarnya ada fungsi atau peran yang lebih penting lagi dari seorang HRD, yaitu
dia harus bisa merencanakan rencana strategis terkait bagaimana workflow ya, bagaimana istilahnya itu selain dari MPP ini juga benar-benar bisa mentraining, bisa mengembangkan skill dan kompetensinya gitu kan. Seperti di tempat kita kan juga ada kayak university gitu kan, Semanggi University. Itu benar-benar sebenarnya bukan hanya MPP-nya aja yang penting. Setelah perencanaan itu kan pasti ada progres ya kan, ada proses di situ. Nah, proses untuk pengembangan ini yang lebih penting. Karena dari rekrutmen itu bukan berhenti di situ. Itu hanya langkah awal. Betul. Iya. Jadi kalau dari MPP ini semua manajer ya kan dianalisis gitu secara KPI dan segala macam. Mereka meminta istilahnya itu meminta ke HRD kebutuhan mereka. Acuannya apa? Acuannya di sini adalah sebenarnya berdasarkan skala demografis awalnya itu. Jadi skala usia ini juga harus diperhatikan. Skala usia ini berkaitannya sama pensiun juga kan? Oh iya, betul. Ya, secara usia, secara kemampuan, secara kinerja, secara kompetensi. Di situ istilahnya itu kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang. Nah, di situ semua diolah. Itu termasuk waktu yang tepat, istilahnya the right man and the right place ya. Di waktu yang tepat dan posisi yang tepat, semuanya termasuk kompetensi. Nah, dari situ baru nanti diolah oleh semua manajer, diajukan. Itu konsepnya di situ. Diajukan dan di sini akan dicek ulang berdasarkan istilahnya standar istilahnya itu produktivitas ya, supaya tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektivitas. Di situ standar yang tahun lalu seperti apa budgetingnya. Itu secara budgeting seperti apa, biaya seperti apa, kompetensi seperti apa, segala macam di situ. Nah, dari situ baru nanti standarnya bagaimana cara menghitung persatuan kerja atau workflow-nya. Itu dari workflow ini diketahui baru bisa pengajuan ke manajerial tingkat atas. Itu karena kan pasti kaitannya dengan ROI gitu kan. Jadi pengadaan di sini itu dengan jumlah person seperti itu, terutama kompetensi, yaitu tadi dia bilang demografis adalah dari segi usia bahkan sampai pensiun pun juga diperhatikan, sampai dengan istilahnya itu area, wilayah dan segala macam, karena itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas rekrutmen juga dan efektivitas kemampuan seseorang. Di situ. Betul. Ya, dari situ baru ini tahap awal, Mas. Saya bilang MPP itu tahap awal sekali. Ya, setelah itu benar-benar ada fase sampai bawah istilahnya kalau di kita ada pelatihan ya. Learning and growth gitu kan. Pelatihan, pengembangan, penempatan posisi yang tepat. Nah, seperti itu. Jadi mungkin gini Bu, kalau misalkan sudah kita lakukan nih MPP tadi di awal saat ada meeting tahunan kayak gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan nih Bu saat sudah berjalan tengah tahun atau mungkin di triwulan pertama atau kedua, itu ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Misalkan yang sudah kita rekrut ini misalkan mengundurkan diri atau resign atau banyak hal yang ini mengharuskan dia harus tidak diperpanjang kontraknya, itu kan juga istilahnya berarti di luar rencana nih Bu. Nah, itu seperti apa kita menyikapinya Bu? Ya, jadi seperti ini. Istilahnya kalau kita berbicara dengan kesebalasan itu kan kalau nggak 11 namanya bukan kesebalasan. Gitu kan ya. Dan itu pun pasti ada di backup di belakangnya juga ada. Mungkin biasanya pemain cadangan estimasi biasanya 2-3 gitu kan. Nah, ini sebenarnya sama. Itu. Jadi istilahnya harus ada memang second layer. Jadi sebenarnya walaupun selain manpower planning, di situ juga harus kita menentukan second layer atau second backup orang-orang tersebut. Tuh, jadi bahkan sampai perencanaan gitu, bahwa kalau ini gagal, inginnya sih berhasil gitu. Tapi kegagalan pasti ada ini gitu kan, hambatan pasti ada di situ. Biasanya rekrutmen kita recruiter gitu kan 3 bulan. Ya kan 3 bulan percobaan segala macam, ternyata probability ternyata ada yang berubah dan segala macam. Sehingga di sini memang yaitu tadi harus ada cadangan. Itu jadi misalkan di tim sales itu sebenarnya secara struktur organisasi mungkin butuh 2 orang. Itu kan 2 atau misalnya nggak baca 5 orang gitu. Nah, di situ kita akan selalu
di sini ini juga istilahnya bukan menjadi pekerjaan rutin, tapi masih akan ada selalu program. Setiap minimal ada 2 bulan sekali itu ada challenge dan pelatih rekruter baru gitu. Nah di situ biasanya kita juga di sekolahan, kampus atau apapun juga masuk ke mereka gitu. Nah di situ untuk apa fungsinya? Untuk kalau misalkan 5 ini ternyata yang berhasil 3 gitu, yang gagal 2 gitu. Nah sehingga ini sudah ada kandidat pengisi. Itu terutama yang sales saya bilang di sini karena sales tuh yang paling loopnya cepat sekali gitu kan. Itu ya jadi pernah bahkan kita itu misalnya yang di rekrutmen bahkan lebih dari 10 ya. Itu kita ada sistem OJT, on the job training gitu kan. Setelah itu kalau lolos tes lagi 3 bulan. Nah itu pun ada yang cuma lolos ya 1-2 itu. Nah pasti di sini juga ada pertanyaan lagi, Bu, nggak bengkak biayanya gitu kan. Nah budgetingnya gimana gitu kan. Itu kita ada strategi. Jadi istilahnya biasa kita anggap mereka kayak freelance gitu kan, freelancer gitu. Ya jadi istilahnya itu kita lihat kompetensinya juga, kita latih pelatihan pendidikan di situ seperti kayak anak magang. Nah lebih murah, lebih efektif, lebih murah kan di situ. Lebih low budget lah ya. Nah baru nanti kita ayo kamu kalau misalkan kita tawarin jadi seperti ini bagaimana di situ. Nah itu kalau yang kayak technical support ya jadi kita ataupun di departemen FAT gitu kan juga ada gitu kan. Nah di situ sama kita melalui proses on the job training itu kan cukup untuk membayarnya cukup inilah friendly lah ya, friendly di kantong lah untuk corporate gitu kan. Nah kita pakai cara seperti itu. Jadi istilahnya sebelum dia 2 bulan itu sebelum dia lolos atau tidak sudah kita ini dulu isi dulu lagi. Seperti itu. Terus seperti itu ya. Iya. Benar-benar. Ya sebenarnya ready gitu. Iya dan betul itu sudah dibudgeting juga di MPP awal di situ. Jadi pasti selalu kita reminder di HRD bahwa ayo waktunya untuk rekrutmen lagi seperti itu, waktunya untuk peremajaan lah ya istilahnya seperti itu ya sampai benar-benar mendapatkan ya istilahnya berlian lah ya dari ketemu yang benar teman-teman ya betul ketemu dengan benar-benar orang yang wah ini tepat, orang yang dengan posisi dan kondisi yang tepat itu Pak Kuri caranya. Luar biasa, hari ini kita dapat nih ilmunya, jawabannya sudah ketemu ya. Jadi poin-poin tadi yang sudah disampaikan Bu Santi sudah terjelaskan semua, terjawab semua saya rasa. Silakan tinggal dieksekusi di perusahaan kita masing-masing. Kita ketemu lagi di sesi podcast selanjutnya. Terima kasih, silakan subscribe dan komen di bawah. Sukses selalu untuk kita semua, semangat pagi. Pagi luar biasa.